Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Mari kita mulai renungan kita di pagi ini. Biarlah segala sesuatu yang diawali dengan doa, kita tahu ketika Tuhan menjadi barisan depan kita, menjadi barisan belakang kita akan merasakan damai sejahtera sukacita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, kerajaan-Mu datanglah pada renungan pagi ini. Hadirlah di rumah kami pribadi lepas pribadi, dimanapun para jemaat yang dengan setia pada pagi ini sedang ikut bersama-sama kami beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, baik kami yang melayani di mimbar, baik kami yang melayani multimedia, seluruhnya yang juga mendengar di Zoom atau live streaming dimanapun mereka berada, biarlah Engkau yang menjadi tembok berapi bagi kami, kubu pertahanan kami, dan Kau berikan kepada kami selengkap senjata terang, sehingga kami semua ketika kami memuji menyembah-Mu, ketika kami mendengar renungan sharing firman di pagi ini, ketika kami berdoa, kami merasakan hadirat-Mu, Roh Kudus sebagai penghibur penolong, Roh Kudus sebagai penyembuh kami, Roh Kudus sebagai pribadi yang manis, menjamah melawat kami pribadi lepas pribadi, dan melindungi sepanjang ibadah dan pujian di pagi ini. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah hamba-Mu Pak Daniel Palungan yang membawakan tema di pagi ini diluputkan dari malapetaka. Biarlah sesuai tema di pagi ini, kami semua diberkati dan menjadi bekal bagi kami saat dimana kami diizinkan mengalami, kami tidak takut karena Engkau sudah memberikan isi hati-Mu, bahkan Engkau bertata di tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan renungan pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, marilah kita mendengarkan pujian oleh hambanya Bu Murni dari Jerman, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kami persilakan. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah, tangannya
kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa Allah kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka tak tersembunyi, kuasa tak tersembunyi, kuasa Allah kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa Allah Ya, tak tersembunyi kuasa Allah, karena memang Tuhan begitu mengasihi kita. Bagi kita yang bergantung kepadanya, kuasanya pasti mengalir, mengcover, melindungi kita kemanapun kita berada. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Ini tiba waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang cerah hari ini. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan dari Mazmur 91. Kita sudah menyelesaikan apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ada 13 akibat kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan itu tentu semua merupakan berkat-berkat yang sangat kita rindukan di dalam hidup ini. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa Mazmur 91 itu
adalah satu bagian Alkitab yang ditulis dengan konstruksi sebab akibat. Ya, jadi konstruksi sebab akibat. Ada yang merupakan sebab, ada yang merupakan akibat. Boleh juga dikatakan bahwa Mazmur 91 menjanjikan berkat-berkat Tuhan, tetapi itu adalah janji yang bersyarat, atau dikatakan juga conditional promises, ya. Jadi janji-janji, karena 13 janji itu yang hanya bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya kalau saudara memenuhi syaratnya. Ya, nah oleh karena itu maka hari ini saya mau melihat dari sudut pandang yang lain, dari sisi yang lain, supaya pemahaman kita terhadap bagian ini menjadi utuh dan kemudian kita tidak salah klaim Tuhan. Ya, karena permasalahan orang-orang Kristen sekarang ini adalah mereka pegang janji Tuhan, pegang erat janji Tuhan. Bahkan kemudian di dalam doa-doa mereka, mereka katakan kita klaim janji Tuhan. Jadi mereka punya percaya yang kuat, mereka punya percaya diri yang kuat, sehingga mereka mengklaim janji Tuhan. Dari sisi status, ya, sebenarnya kita itu tidak punya hak untuk mengklaim Tuhan, karena kita ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah. Oleh karena itu kita tidak punya hak untuk mengklaim Tuhan. Tetapi bahwa janji Tuhan itu untuk kita, iya. Nah, oleh karena itu maka orang Kristen perlu sadar bahwa janji-janji Tuhan itu memang ada yang unconditional promise, tetapi ada juga yang secara tegas di dalam Alkitab itu menuntut adanya tanggung jawab. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk mendapatkan janji-janji itu. Dan sangat disayangkan bahwa Mazmur 91 ini banyak dihotbahkan, banyak dibacakan di gereja-gereja, tetapi kemudian mereka hanya melihat dari sisi yang sudah kita bahas itu. Mereka lupa dari sisi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Karena itu maka saya harus menyampaikan ini supaya saudara bisa melihat dari Mazmur 91 ini dari dua sisi sekaligus. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu akan kita bahas, tetapi pokoknya terdapat di dalam ayat yang ke-10 yang berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan meluputkan umatnya dari malapetaka. Tuhan akan menjauhkan umatnya dari segala tulah, kutukan-kutukan yang dibuat orang ataupun juga yang karena nenek moyang kita. Ya, ini perlindungan Tuhan perlu kita pegang erat. Ya, dan itu sudah terbukti dari ayat 1 sampai 16 yang ada 13 perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi malam saya menonton sebuah YouTube yang sepertinya mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan ketika bangsa Israel diserang secara membabi buta oleh Hamas pada hari Sabtu itu? Lalu dia menyampaikan dengan segala emosi, ya, menunjukkan rasa simpatinya kepada bangsa Israel, tetapi ada juga semacam tuntutan keraguan terhadap janji Tuhan di dalam firman-Nya terhadap bangsa Israel. Nah, ini perlu kita lihat hati-hati, saudara, jangan sampai kemudian kita langsung mempersalahkan Tuhan, tetapi kita tidak melihat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, tema kita adalah, judul kita adalah orang yang diluputkan dari malapetaka. Nah, di dalam Mazmur 91 ada berbagai malapetaka yang didaftar. Yang pertama adalah
jerat penangkap burung. Nah ini. Jadi ada pancingan, ada sesuatu yang enak, tetapi tanpa sadar membawa kita kepada satu keadaan yang kita tidak bisa luput lagi dari masalah itu. Nih, penyakit sampar, penyakit menular yang melanda dunia seperti flu Spanyol, seperti corona. Ya. Ini penyakit atau ya bukti-bukti di dalam sejarah bagaimana penyakit sampar itu telah menjadi wabah yang menghilangkan begitu banyak nyawa manusia. Kedahsyatan malam, kuasa-kuasa jahat yang setiap saat mengintai umat manusia, orang-orang, khususnya orang-orang percaya. Panah yang terbang di waktu siang, serangan-serangan dari musuh kita, baik musuh kegelapan maupun musuh-musuh biasa, ya, seperti yang tadi dimintakan oleh seorang ibu, bagaimana di Kalimantan secara sosial sedang bergejolak juga. Ini akan ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, dan di sini kita melihat bahwa itu merupakan juga panah yang terbang di waktu siang. Penyakit sampar, penyakit menular, dan serangan binatang buas. Jadi kita ini ada di tengah dunia yang dikelilingi, yang dikerumuni oleh berbagai-bagai malapetaka. Ya. Ini yang saya daftar dari Mazmur 91, ada 7. Tetapi ayat 10 berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, itu janji Tuhan yang pasti akan dikenapkan. Namun, saudara-saudara, janji itu sekali lagi dia menuntut satu kondisi dari saudara dan saya untuk bisa mengalami di dalam kehidupan saudara. Nah, karena itu maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini terjemahan secara puitis, ya, bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam. Nah, apa duduk dan bermalam itu? Saya baca dari King James itu tidak ada itu duduk dan diam, tetapi yang ada adalah diam. He who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi dia yang duduk di tempat yang tersembunyi atau tempat yang rahasia dari yang maha tinggi akan terlindung di bawah naungan yang maha kuasa. Nah, jadi tekanannya di sini adalah diam di dalam Tuhan. Nah, apa arti diam di dalam Tuhan itu? Ini yang saya mau supaya saudara paham. Karena terlalu banyak orang Kristen itu yang mengklaim diri, saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya ini pemilik surga. Apakah segampang itu, saudara? Kalau kita bicara tentang anugerah, jelas itu begitu gampang. Tetapi masalahnya apakah anugerah itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya. Nah, karena itu maka di sini dituntut adanya satu komitmen, tekad yang terus-menerus di maintains, ya, supaya kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Ya. Tinggal di dalam agama, yaitu kita bisa temukan sekarang ini. Ada teman saya, ya, tapi ini bukan hanya satu suku, tapi ini semua suku-suku Kristen di Indonesia ya sama aja. Cuma kebetulan cerita terbaru itu yang saya dapatkan dari teman saya orang Ambon, cerita-cerita tentang keadaan orang Ambon, lalu dia berkata, Pak Pendeta, orang Ambon itu begitu percaya kepada Tuhan. Secara
liturgis, secara seremonial, orang Ambon itu begitu percaya adanya Tuhan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah orang Ambon tidak takut kepada Tuhan. Nah, murid saya orang Nias banyak. Dan dia cerita, justru kadang-kadang kalau di HKBP namanya sintua-sintua, di gereja BNKP itu adalah praktisi-praktisi pedukunan. Mereka tinggal di dalam kekristenan, iya, gitu loh. Toraja juga begitu, ya, supaya adil nih, bukan menjelekkan satu suku, tetapi ini satu fakta secara kekristenan bahwa di Indonesia itu sudah begitu banyak daerah-daerah Kristen, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak menunjukkan satu kehidupan yang disebut sebagai tinggal di dalam Tuhan. Jadi tidak gampang pindah agama. Untuk perang demi agama, mereka itu siap. Sama seperti di Israel sekarang ini, ya, orang selalu mengkaitkan dengan agama. Nah, lalu ada juga orang-orang yang tinggal di dalam gereja, begitu setia gereja, pagi, sore, siang, malam bergereja, tetapi kemudian fanatik gereja, tidak mau bergereja, bersekutu dengan orang-orang dari gereja yang lain. Ini saya alami, saudara, saya merintis di perkampungan orang-orang Muslim, ya, itu dulu saya tinggal taruh nyawa saja, karena serangan demi serangan itu diadili sampai ke kelurahan. Saya tinggal tunggu saja nyawa melayang. Itu begitu lingkungannya, begitu. Ada beberapa orang-orang Kristen yang tinggal dan yang ngontrak. Saya datangi, saya ajak. Bahkan di depan rumah saya berhadapan langsung dengan rumah yang saya pakai untuk ibadah itu, suaminya orang Kristen, istrinya dan anak-anaknya Islam. Lalu kepada bapak ini saya ajak, Pak, untuk apa bapak pergi jauh-jauh beribadah di Lebak Bulus dari Ciledug? Bapak berapa biaya yang bapak, berapa waktu yang bapak habiskan depan rumah ini? Mari Pak, kita sama-sama bersekutu supaya lingkungan kita tahu bahwa Tuhan kita itu ada, gitu. Kita ada sebagai anak Tuhan. Tapi apa yang dia bilang? Dia berkata, ya Pak Pendeta, kita kan sudah masing-masing punya kandang tuh. Tetapi ya nggak gereja juga sebenarnya. Jadi ini yang saya katakan, orang-orang yang tinggal di dalam gereja, fanatik gereja. Bahkan kemudian saya melihat ada satu sikap, ya, muka-muka masam, ya, saya harap sudah mengerti ini muka-muka masam itu, yang kalau dia melihat orang dari gereja yang lain, tidak begitu sejahtera hatinya kalau ada orang dari gereja yang lain, karena begitu fanatiknya dengan gerejanya. Ada juga yang orang begitu setia berbakti, setia di gereja, tetapi karena pendetanya, seperti yang sudah bukan rahasia umum lagi di Indonesia ini, dengan satu pendeta tertentu, akhirnya sekarang saya mengambil satu sikap bahwa, ya, karena ada satu postingan jemaat yang berkata bahwa karena ini adalah gereja kami dan ini adalah gereja kami, ajaran gereja kami, maka saudara-saudara yang bukan ini jangan mengganggu kami, gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, oh, ternyata orang itu sudah mengembangkan satu dogma sendiri dan itu sudah sejahtera dengan itu. Nah, jadi begitu fanatik dengan pendetanya, dengan pimpinannya, sehingga tidak lagi membuka ruang untuk mencari kebenaran sejati itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini saya uraikan ini sedikit agak panjang untuk saudara bisa melihat bahwa tinggal di dalam agama Kristen, menjadi anggota gereja yang loyal, kemudian menimbulkan fanatisme denominasi, fanatisme pendeta, itu tidak identik dengan tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tinggal dalam Tuhan adalah membangun satu kehidupan yang sesuai dengan
karakternya Tuhan, sehingga kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara belum bisa disebut sebagai anak-anak Allah kalau karakter saudara itu bertentangan dengan karakter Allah yang saudara klaim sebagai Bapa, sebagai Tuhan dan sesembahan saudara itu. Nah, oleh karena itu, kata tinggal di dalam Tuhan di sini adalah orang-orang yang memiliki satu kehidupan yang benar, memiliki satu gaya hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan, dan salah satu yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab itu adalah bagaimana kita mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi kita. Nah, tetapi kalau saudara fanatik gereja, fanatik pendeta, ya, dan kemudian saudara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, itu berarti saudara tinggal dalam gereja tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, yang Tuhan minta dari kita untuk bisa mengalami perlindungan dan diluputkan dari malapetaka adalah jadilah orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan. Mazmur 37, 39, 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Nah, lihat ini, orang benar ini. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tinggal dalam Tuhan itu? Ini di sini. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kasih. Mempraktekkan, menerapkan dengan segenap kehidupan apa yang Tuhan perintahkan. Dan orang-orang itu dikatakan akan mendapat perlindungan, proteksi dari Tuhan pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung adanya. Nah, jadi di sini sudah ada dua hal yang pemazmur katakan. Satu sisi apa itu tinggal dalam Tuhan, sisi yang lain apa yang akan terjadi, yaitu kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, Mazmur 46 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, jadi saudara-saudara, ini satu hal yang harus saudara pikirkan dan kemudian pahami secara baik dan terapkan di dalam kehidupan saudara untuk bisa mendapatkan janji diluputkan dari malapetaka dan dijauhkan dari tulah adalah saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu secara otomatis akan bersaudara dengan semua orang dari segala bangsa, dari segala suku, kaum, dan bahasa yang juga menyeru atau membaktikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, karena itu orang yang tinggal dalam Tuhan tidak dibatasi oleh gereja. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak dibatasi oleh pimpinan, tetapi saling mengasihi, saling bersekutu, saling menerima antara satu dengan yang lain. Nah, dari situ kita bisa menilai ya dengan gampang apakah kita ini sudah ada di dalam Tuhan atau masih sebatas pengikut pendeta, sebatas anggota gereja saja. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Bagaimana supaya saudara bisa diluputkan dari malapetaka? Maka tinggallah di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, syaratnya untuk saudara bisa diluputkan dari malapetaka atau kemudian mendapatkan 13 poin janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini adalah hatinya melekat kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-14 bagian A. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini mau tidak mau, ini harus. Karena hanya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan yang berhak untuk
menerima, tidak usah diklaim, ya, tidak usah diklaim. Dengan sendirinya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia dan Tuhan yang Maha Kuasa, ya, akan melakukan semua janji-janjinya itu kepada saudara kalau saudara memiliki hati yang secara terus-menerus melekat kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kudus. Dia tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ingkar janji. Jadi orang-orang yang mengklaim janji Tuhan itu, ya, kata-kata klaim keluar dari mulutnya itu tidak pantas itu. Karena sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah apakah saya ini sudah memenuhi kondisi-kondisi yang ditetapkan Tuhan atau tidak. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta, Tuhan tidak mungkin lalai, dia pasti akan menggenapi semua janjinya. Karena itu rubah kata klaim Tuhan menjadi koreksi diri. Apa kekuranganku? Apa kesalahanku sehingga Tuhan belum menggenapkan janjinya di dalam hidup? Ya, ini perlu saudara. Karena hati kita ini menentukan sikap kita. Ada orang kaya, dikatakan pemimpin Israel yang masih muda, datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku harus berbuat supaya aku selamat, mendapat hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Lakukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat." Lalu pemuda itu berkata, "Guru, sejak kecil aku sudah melakukan semuanya itu." Lalu, oke, kalau begitu satu hal lagi yang harus kau lakukan supaya engkau selamat. Pergi, jual segala hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Wah, ini ketika orang muda ini mendengar apa yang dikatakan Yesus itu, dia memahaminya secara letterlek. Karena memang dia tidak memahami tentang perkara-perkara rohani yang disebutkan oleh Yesus. Lalu apa reaksi pemuda ini ketika Yesus mengatakan, "Jual segala hartamu, bagikan orang miskin, lalu ikutlah aku." Dikatakan, pemuda itu pergi dengan sedih hati. Ya, pemuda itu pergi dengan sedih hati oleh karena banyak hartanya. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi bagaimana hati saudara ini? Yang melekat di hati itu harta atau Tuhan? Yang bertakhta di hati itu harta atau Tuhan? Hati saudara itu melekat kepada harta atau melekat kepada Tuhan? Selama harta menguasai hati saudara dan hati saudara terpikat oleh harta, maka saudara tidak punya hak untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Ini saya bicara hitam putih saja. Dan bukankah sekarang ini banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan, ke gereja maksud saya, ya, Tuhan, justru hanya untuk mencari berkat-berkat. Maka gereja yang laku di Indonesia adalah gereja yang menjual berkat. Dihadiri oleh ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Karena berkat kesembuhan, mujizat, berkat-berkat materi. Lalu tanpa disadari, jemaat itu telah mendewakan pendeta yang bisa memberikan itu kepada mereka. Ini pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata tetapi tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Bahwa orang Kristen sekarang itu lebih termotivasi untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kita melihat ya murid-murid yang saya sudah pernah sampaikan itu. Mereka menjala ikan begitu banyak, tetapi sesudah mereka menjala ikan itu ke darat, dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oh, saya belum khotbahkan di sini, satu bahkan di
onsite di satu gereja. Nah, nanti saya akan sampaikan ini. Jadi murid-murid ini tahu mana yang benar, bahwa berkat itu bukanlah yang utama, tetapi Tuhan sebagai pemberi berkat itu yang utama. Karena itu Petrus dan teman-temannya di dalam Lukas pasal 5 itu meninggalkan segala sesuatu lalu mengiring Tuhan. Bukan mencari Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu. Itu yang salah di dalam kehidupan orang-orang Kristen sekarang ini. Dan pelayanan pendeta-pendeta juga itu sudah begitu arahnya. Ya, dalam Alkitab dikatakan nabi-nabi, imam-imam Israel itu kalau ada yang dikunyah mulut, maka mereka berkata, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi kalau mereka melayani di tempat-tempat yang tidak mendapatkan apa-apa, maka imam-imam nabi-nabi Israel itu berkata, kutuk perang. Tuh. Jadi sejak zaman Alkitab sampai sekarang dan di masa yang akan datang akan terjadi lagi, bahwa orang-orang itu akan termotivasi dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Mereka menjadikan Tuhan itu sebagai tameng. Mereka menjadikan pelayanan sebagai satu package, tetapi isinya adalah materi. Nah, jadi orang-orang seperti itu hatinya tidak melekat kepada Tuhan, tetapi melekat kepada harta. Nah, sementara syarat yang diminta oleh Tuhan di dalam Mazmur 91 ini untuk dilepaskan dari malapetaka dan tulah adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 15:14-15. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut pada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Nah, jadi Asa ini mewarisi takhta kerajaan dari bapaknya yang sudah mangkat, lalu kemudian dia melakukan satu pembersihan secara rohani dan semua penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah yang lain itu dihilangkan dari kerajaannya. Cuma sampai di sini masih tersisa tempat-tempat di mana orang-orang Israel dulu itu melakukan ritual pengorbanan kepada dewa-dewa mereka. Sampai pada waktu ini ditulis itu Asa belum membersihkan. Namun dikatakan di sini bahwa Asa itu berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati sepanjang umurnya. Di depan matanya ada patung-patung, di depan matanya ada mesbah-mesbah yang secara sejarah telah dipakai oleh orang-orang Israel dan juga bapaknya untuk berbakti kepada dewa-dewa. Tetapi sekarang Asa tidak terpengaruh sama sekali dengan hal-hal itu karena hatinya melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Nah, jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu, materi itu bukan lagi yang utama. Makanya di sini Asa tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hartanya dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai untuk pelayanan. Nah, jadi orang Kristen yang medit, orang Kristen yang tidak memperhatikan pelayanan yang sesungguhnya itu, ya itu bukan anak Tuhan itu bukan orang yang melekat kepada Tuhan, dan orang itu tidak berhak untuk menuntut Tuhan menjauhkan dari malapetaka. Karena apa? Karena hatinya itu masih dikuasai dengan harta. Nah, kita bandingkan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Lihat ya, bahwa hati saudara itu tergoda terus-menerus oleh harta, oleh kedudukan, oleh popularitas, oleh lawan jenis. Ya, di sini Salomo tergoda oleh
perempuan-perempuan. Kalau perempuan tergoda oleh laki-laki. Nah, ini bukan sekedar jatuh di dalam dosa perzinahan Salomo ini, tetapi dikatakan bahwa hatinya telah dipikat oleh perempuan-perempuan itu untuk dicondongkan kepada dewa-dewa mereka. Ya. Syukurlah saudara-saudara kita baca kisah selanjutnya dari kehidupan Salomo ini. Pada masa tuanya akhirnya dia sadar dan bertobat kembali, dan karena itu dia menulis kitab Pengkhotbah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di sini pentingnya kata Salomo juga di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu untuk siapa? Untuk harta, untuk dewa-dewa, untuk gereja, untuk pendeta, atau untuk Tuhan. Pilihan-pilihan terpampang di depan saudara, dan yang menentukan adalah saudara. Tetapi apa yang Tuhan minta dari saudara untuk bisa diluputkan dari malapetaka, berbagai kutuk dan tulah itu adalah hati saudara dan saya harus melekat hanya kepada Tuhan, dan selebihnya itu adalah hal-hal yang bersifat sekunder dan seterusnya. Nah ini saudara perlu ya. Jadi ada satu semboyan yang sangat bagus dari sumber aslinya saya sudah tidak tahu ini, tapi ini sudah menjadi semboyan umum ya, yang berkata bahwa the first thing is to keep the first thing the first thing. Hal yang utama adalah menjadikan yang utama. Tetapi orang Kristen telah merubah, bukan lagi yang utama sebagai yang utama, tetapi yang sekunder menjadi yang primer. Dan itu sebabnya jangan heran kalau kemudian orang Kristen mengalami persoalan yang tidak kunjung-kunjung selesai oleh karena dia telah merubah skala prioritas di dalam hidupnya. Yang utama dijadikan yang sekunder, lalu yang sekunder itu dijadikan sebagai yang primer, yang utama. Nah ini di dalam pelayanan saya sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, ini melihat hal yang menyedihkan dalam gereja sekarang ini. Gereja berlomba-lomba untuk membangun gedung fasilitas yang nomor satu punya. Kalau bisa tidak ada gereja yang lain punya, saya yang punya saja. Itu sekarang sedang dikembangkan oleh gereja, oleh pendeta-pendeta, majelis-majelis gereja. Bagaimana supaya gereja kita itu menjadi the number one church. Tetapi saudara-saudara, gereja itu ada dua. Gereja secara infrastruktur, gereja secara suprastruktur. Ya, ini saya bawa saudara agak melebar di sini supaya saudara bisa melihat ya bahwa bahaya sedang mengancam gereja secara serius itu. Karena gereja sekarang lebih menekankan kepada gereja infrastruktur dan menomorduakan gereja secara suprastruktur. Tanpa gedung kita bisa berbakti. Tanpa gedung kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ini buktinya saudara dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, dan sudah begitu banyak yang melakukan. Melalui Zoom ini kita bisa berbakti. Tetapi apa yang utama di dalam gereja seperti ini adalah yang bersifat suprastruktur. Karena itu maka manajemen, katakan gitu ya, manajemen atau saudara dan saya yang terlibat di dalam pelayanan ini harus betul-betul mengutamakan ajaran lebih daripada fasilitas. Ya, ini luas implikasinya, tetapi saya hanya mau tekankan di sini saudara, bahwa kadang-kadang hati kita itu bergeser, ya, dan hati-hati, karena hanya orang yang hatinya tetap melekat kepada Tuhan, orang itu yang akan mendapatkan perlindungan dari malapetaka dan berbagai kutuk dan tulah. Nah, yang berikut yang Tuhan minta untuk saudara bisa diluputkan dari malapetaka adalah
saudara harus mengenal nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 bagian B. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ini satu contoh konkret dari struktur kalimat yang saya sudah sebutkan tadi itu, bahwa Mazmur 91 ini dikonstruksi di dalam konstruksi sebab akibat, dalam struktur sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Nah ini, sebabnya adalah mengenal nama Tuhan, akibatnya adalah Tuhan membentenginya. Dari apa? Dari malapetaka, dari berbagai tulah dan kutukan. Nah, jadi saudara-saudara, ini kekristenan itu adalah kehidupan yang dinamis. Percaya itu dasar. Itu tidak bisa orang mengatakan diri saya orang percaya, saya anak Tuhan, kalau mengabaikan iman. Iman itu adalah dasar. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai pada level iman, level percaya. Ibarat saudara sedang membangun sebuah gedung. Ya, tadi ada ibu yang bersyukur diberkati Tuhan dengan sebuah rumah. Bagaimana kalau kita melakukan satu peletakan batu pertama, ya, fondasinya diselesaikan, lalu sesudah itu berhenti. Nah, apakah kemudian cukup sampai di situ untuk disebut sebagai rumah yang layak untuk ditempati? Sama sekali enggak. Tetapi sebuah rumah yang kuat, sebuah bangunan yang kokoh, itu sangat ditentukan oleh pondasi, kualitas pondasinya. Nah, iman itu adalah pondasi. Di atas pondasi itu, kita harus membangun, mengkonstruksi bangunan iman yang sesungguhnya. Dan salah satu yang saudara harus bangun di atas iman saudara itu adalah pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan. Makanya selalu saya berkata kepada jemaat, apalagi kepada mahasiswa saya, bahwa teologi itu bukan monopolinya pendeta-pendeta. Teologi itu bukan tanggung jawabnya hanya pendeta-pendeta, mahasiswa sekolah teologi. Tetapi teologi itu adalah kewajiban semua orang-orang percaya. Apa sih teologi itu? Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Jadi kalau saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara benar, itulah yang disebut berteologi yang alkitabiah. Makanya moto dari channel saya, Sola Scriptura, itu adalah membangun jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Itu komitmen saya di dalam pelayanan. Karena itu saya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini kepada Bapak Ibu, tidak lompat-lompat. Ya, saya bahas setiap bagian itu secara tuntas, detail, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalamnya. Karena pendeta-pendeta yang lompat dari satu ayat ke ayat yang lain itu, saya bisa prediksi dan saya bisa temukan di dalam pengajaran saya bahwa sebenarnya orang-orang itu sedang mempergunakan ayat-ayat Alkitab untuk melakukan pembenaran terhadap pikirannya sendiri. Nah, jadi berteologi itu adalah tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai guru, untuk mengajarkan teologi yang benar supaya saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Nah, pengenalan akan Tuhan ini merupakan syarat untuk saudara bisa dilindungi dari malapetaka. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, Tuhan tidak berkata karena tidak percaya kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, orang Israel itu sangat-sangat fanatik dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang menjadi kekurangan dan yang dicelah oleh Tuhan bagi mereka adalah mereka tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub.
Nah, siapa yang menyebabkan itu terjadi? Engkau, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Artinya apa di sini? Bahwa imam-imam Israel itu telah melakukan satu kecerobohan yang sangat fatal, sehingga mereka tidak lagi mengajarkan Tuhan itu secara benar, tidak lagi memperkenalkan Tuhan itu secara benar kepada umat Israel. Makanya selalu saya katakan juga kepada murid-murid saya di dalam ilmu berkhotbah, bahwa berkhotbah adalah memperkenalkan Tuhan. Ya. Jadi pengkhotbah yang gagal untuk memperkenalkan Tuhan kepada bangsa, kepada jemaat yang dilayani, itu berarti pendeta yang gagal. Nah, Israel gagal di dalam pengenalan akan Allah karena imam-imam mengabaikan tanggung jawab itu. Ini menjadi sesuatu yang menginspirasi tetapi juga sekaligus mengwarning saya supaya di dalam saya melayani Tuhan itu tidak asal berdiri tetapi betul-betul mempersiapkan diri secara baik. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, lihat, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara memberi, ya, mensupport, ya, saya sungguh bersyukur melalui channel ini saya diberkati juga untuk ponakan saya, gitu ya. Tetapi ternyata kalau dikomparasikan antara satu tindakan dengan tindakan yang lain dalam hubungan saudara dengan Tuhan, memberi itu belum tentu menyenangkan Tuhan. Royal kepada sesama anak Tuhan itu belum tentu menyenangkan Tuhan. Atau bukan yang utama yang menyenangkan Tuhan. Karena yang menyenangkan Tuhan itu dikatakan mengenal akan Tuhan itu melebihi korban-korban bakaran. Nah, karena itu saya menghimbau supaya saudara-saudara, ya katakanlah ini majelis gereja online ini, supaya di dalam mencari pengkhotbah itu cari betul-betul pengkhotbah yang dapat mengajarkan Alkitab itu secara benar, sehingga saudara dapat dituntun untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orang percaya atau anak-anak Tuhan yang diluputkan dari malapetaka, ayat yang ke-10 itu adalah hidup dalam doa. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Kalau engkau tidak berseru, kalau engkau tidak berdoa, maka tidak akan ada jawaban. Nah, ini kata bila ini. Jika. Maka di sini ada maka. Jadi konstruksinya jelas. Ada sebab, ada akibat. Saudara akan mendapatkan perlindungan, keluputan dari malapetaka kalau saudara hidup di dalam doa, berseru kepada Tuhan. Nah, doa itu kadang-kadang dimaknai oleh orang-orang percaya hanya sebagai meminta. Tuhan, saya butuh perlindungan ini karena ada gejolak sosial. Untuk menjawab ibu tadi. Tuhan, anak saya tidak kerja, butuh rumah, butuh pekerjaan. Nah, jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, kita berdoa. Itu betul, itu 100% betul. Tetapi doa itu bukan sekedar meminta, tetapi doa juga adalah hubungan. Doa juga adalah komunikasi. Doa juga adalah ketergantungan. Ya, saya harap saudara mengerti apa yang saya maksud. Doa adalah hubungan. Doa adalah komunikasi. Doa adalah ketergantungan. Bahwa kalau saya tidak lagi menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, maka celaka hidup. Ya. Kemarin saya melayani, lalu bincang-bincang dengan mantan-mantan pengguna narkoba. Mereka katakan, aduh, kalau kita sudah waktunya tetapi kita tidak ada itu barang, aduh, itu serba salah di dalam hidup ini. Mau ngamuk, mau marah, ya, bahkan melukai diri sendiri pun sudah tidak sadar.
oleh karena kita sudah begitu ketergantungan kepada barang itu. Nah, jadi itu saya angkat sebagai satu perbandingan. Orang yang tergantung kepada Tuhan itu akan serba salah hidupnya kalau dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu maka doa itu mungkin kalau kita istilahkan itu sarapan pagi, makan siang, makan malam. Tanpa doa kekristenan tidak ada kehidupan. Nah, oleh karena itu maka ada yang mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Itu betul. Nah, karena itu maka di sini saudara harus menjadikan doa itu sebagai satu gaya hidup. Doa tidak harus 2-3 jam. Doa tidak harus dalam satu ruangan. Doa tidak harus di dalam satu sikap tertentu, berlutut atau tertelungkup seperti gaya doanya orang Israel, tetapi doa itu adalah bagaimana hubungan kita di dalam roh, ya. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana rohani, roh saudara, hati saudara itu setiap saat ada komunikasi, ada pernyataan sikap ketergantungan kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara ada di dapur, ketika saudara ada di bis, ketika saudara ada di kantor, saudara bisa berdoa, ya, saudara bisa berdoa. Karena doa itu saudara dapat lakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak terketahui. Jadi ada masalah yang kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita hanya tinggal duduk berpasrah. Bukan pasrah kepada Tuhan, tetapi berpasrah kepada situasi. Seperti waktu Musa dan Harun memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mengutus 12 utusan untuk mengintai seluruh tanah Kanaan itu. Pulang, yang 10 membawa kabar busuk tentang tanah itu, yang 2 Yosua dan Kaleb yang memberi kabar yang membesarkan hati, yang mengoptimiskan sebenarnya. Tetapi orang-orang Israel ini sudah terlanjur marah kepada Musa dan Harun oleh karena mereka tidak tahan untuk menghadapi keadaan hidup itu. Lalu dikatakan mereka mau mengambil batu untuk melontari Musa dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Mereka hanya tertunduk dan mungkin tangan di atas kepala karena melindungi kepala dari lontaran batu itu. Mereka berserah, pasrah, bukan pasrah kepada Tuhan tetapi pasrah kepada situasi. Nah, hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Pasrah yang dimaksudkan di sini adalah kita mengangkat tangan, kita mengangkat hati kita, kita menyerukan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, Dia buka jalan, kata sebuah lagu. Ketika kita ada di padang belantara, Tuhan akan menunjukkan jalan ke tempat yang penuh dengan madu dan susu. Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan aku berseru. Nah ini, bukan pasrah, bukan berserah seperti Musa. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Tuhan itu mendengar setiap seruan kita. Tidak usah pakai corong kayak orang-orang lain, ya, tetapi saudara berbisik di dalam hati. Seperti Hana di bait Allah disaksikan oleh Imam Eli. Imam Eli berpikir ini perempuan senang mabuk karena mulutnya komat kami tetapi tidak ada suara. Ya, Tuhan tidak peduli dengan suaramu di dalam doa, tetapi Tuhan peduli hatimu, Tuhan peduli imanmu. Kalau seruanmu itu keluar dari hati yang
tulus dari iman yang sungguh, maka walaupun tidak ada suara, maka doamu itu terdengar oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini kembangkan kehidupan doa supaya saudara itu mendapat keluputan dari Tuhan. Nah, itulah 4 hal yang menjadi syarat mutlak. Ya, syarat mutlak untuk bisa mendapatkan 13 janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Yang pertama adalah saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, hati saudara harus melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang keempat, saudara harus hidup di dalam doa. Nah, kalau saudara lakukan ini dengan sungguh-sungguh, baru saudara berhak untuk menuntut atau meminta janji-janji Tuhan itu. Jadi orang Kristen jangan hanya melihat dari segi janjinya, tetapi juga dari segi kewajibannya. Nah, puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu kelanjutan dari Mazmur 91, yang hari ini kami diberitahukan apa yang harus kami perbuat supaya kami berhak atas janji-janji Tuhan dan perlindungan Tuhan dari berbagai malapetaka. Hamba-Mu sudah menguraikan firman-Mu ini secara sederhana, tetapi kiranya Roh Kudus dapat terus-menerus menerangkan di dalam hati jemaat Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka sadar akan tanggung jawab mereka untuk kemudian meraih janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu ini, juga segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita akan mendengarkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ibu Murni atas pujiannya. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, isi hatimu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Daniel, pada pagi ini. Biarlah kami untuk mendapatkan perlindungan daripada-Mu. Kami duduk di kaki-Mu, Tuhan. Hati kami melekat kepada-Mu. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami terus berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan daripada kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Doa adalah hubungan, komunikasi, dan ketergantungan kami kepadamu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, Tuhan, menjadi berkat bagi kami semuanya, baik yang di Zoom maupun di live streaming. Biarlah hamba-Mu terus dalam perlindungan-Mu. Engkau, Tuhan, memberikan tenaga dan kuasa dan perlindungan. Engkau memperluas pelayanan hamba-Mu. Kesehatannya ada dalam tangan kasih-Mu. Seisi rumahnya dipelihara oleh Engkau. Dan jemaatnya, Tuhan, menjadi Tuhan Yesus Kristus, perpanjangan tangan daripada-Mu, karena mereka memiliki hamba-Mu yang melayani, dan biarlah jemaatnya juga, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya, dan jemaatnya naik next level untuk bergerak menjadi alat-alat-Mu dimanapun Engkau mengutus mereka. Terima kasih atas pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang disampaikan tidak saja bagi hamba-Mu, tapi menjadi berkat bagi kami yang sedang letih lesu beban berat, yang memerlukan siraman rohani, yang memerlukan air kehidupan daripada Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendapatkan doa berkat daripada hamba-Nya, saya akan mengumumkan bahwa bila saudara-saudariku yang terkasih ada pergumulan doa yang hendak kami topang di dalam doa bersama Sema Adonai dan tim, silakan menghubungi kami melalui WA yang tertera di
live streaming. Kami akan mendoakan pada hari Senin dan Sabtu. Tapi bila itu urgent, tidak perlu khawatir, mari tetap menghubungi kami dan kami siap untuk bersama-sama berdoa agar Tuhan buka jalan bagi setiap persoalan pergumulan yang Bapak Ibu alami. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita mendapat doa berkat daripada hambanya. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kami bisa bersekutu bersama-sama dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa siap untuk mengabulkan permohonan doa kami. Dan karena itu nanti akan ada doa-doa syafaat secara tidak langsung. Tuhan tolong supaya apapun yang digumuli oleh saudara-saudara kami ini dapat jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan juga firman-Mu. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi bekal kami untuk hidup hari ini dan seterusnya, sehingga perlindungan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami juga di hari ini. Apapun yang kami kerjakan Bapa, Tuhan sertai, Tuhan tolong kami supaya dapat berhasil demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. 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 Dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pada pagi ini, dan kami mengajak mari kita terus dengan setia dari Senin sampai Sabtu bersama-sama Sema Adonai. Kita membangun tata Tuhan setiap pagi agar kita diberkati dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom.